Halo semuanya. Wah, hehe. Oke, kita general reading. Ini pembacaan tarot energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak ya. Bisa beberapa aja yang cocok. Energinya bisa kebolak-balik atau vice versa ya. Jadi ambil yang bermanfaat ya, dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa. Yang mau personal reading, coaching, konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini. Kayak gitu. So, kali ini temanya berjudul energi dia ke kamu September 2021. Kita lihat kayak gimana energi orang yang dealing sama kamu, yang kamu fokuskan, yang terkoneksi dengan kamu. Nah, seperti apa energi dia ke kamu bulan September ya 2021. Oke. Ini ada kartu Seven of Cups. Wah, the lovers, the world, judgment, Ace of Cups, Seven of Wands. Oke. The Empress. Oke. Ini tuh ada Aquarius, Gemini, Libra, Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius ya. Yang strong ini Libra, Taurus, Scorpio, Capricorn, Gemini ya. Bisa energi aja. Nanti kita lihat lagi zodiak yang muncul. Oke? Jadi ini orang yang dealing sama kamu sebenarnya dia punya prioritas yang lain juga ya. Jadi nggak sekedar kayak mikirin kamu aja, dia juga harus mikirin kerjaan dia, kegiatan dia mikirin juga keluarganya, atau dia mikirin orang lain. Karena aku rasa dia punya beberapa pilihan, atau dia fokusnya ke yang lain memang gitu. Cuma ini kayak kamu sama dia tuh koneksinya selalu berjalan ya, muter-muter terus koneksi kamu sama dia. Jadi kalau kadang dia off, habis itu dia on lagi. Jadi nggak usah panik kalau dia off ya, bisa aja dia on lagi gitu. Ini orangnya sebenarnya suka menghayal ya, suka berhalusinasi. Jadi ya kamu siap-siap aja, kemungkinan energi kamu tuh bisa ketarik sama dia karena dia sering berhayal tentang kamu. Terutama September ya, dia jadi kayak orang yang sering berfantasi, berhayal, berhalusinasi tentang kamu ya. Jadi kalau ada seseorang yang tidak hanya mikirin kita ya, tapi juga berhalusinasi tentang kita, ya kita jadi kayak ngerasain energi yang ya gimana ya, kayak ketarik aja gitu ke dianya. Atau kamu tiba-tiba bisa ngerasa baper kalau ingat dia ini, atau tiba-tiba kepikiran dia, terus kamu ngerasain energi yang sangat sensasional. Wah. Iya, contohnya dia ngayal nih ya, entah di September ada apa atau gimana, energi hayalannya itu tinggi kak, tante, om. Jadi dia merasa ya seru aja gitu berhayal tentang kamu. Mungkin karena dia mau mempersiapkan dirinya untuk berkomunikasi dengan kamu. Soalnya tuh ada Seven of Cups, habis itu The Lovers ya. Jadi dia kayak ngerasa gue ngayal dulu nih, gue halu dulu, gue berfantasi dulu sebelum gue komunikasi sama lo. Supaya apa? Ya pengen aja. Pengen gitu ya. Bisa kayak gini sih, dia kan cinta sama kamu, dia suka nih sama kamu, ada yang kagum juga gitu ya, mungkin karena kamu wah
kamu tuh punya apa ya, inner beauty kah, kamu punya personality atau kepribadian yang bagus, jadi dia merasa ya kamu tuh enak aja kalau dibawa ke dalam dunia hayal. Kamu bisa kayak ya ngelus-ngelus dia gitu, nyayang-nyayangnya dia terus, ngomong dia, ya di hayalan itu itulah yang dia pikirkan gitu. Di hayalan itu kamu kayak ngomong dia, ngelus-ngelus dia, ya dia seneng hayalan yang kayak gitu. Jadi kalau kamu tanya hayalan dia seperti apa, yang aku bilang tadi gitu. Ya terus buat semangat aja gitu untuk bener-bener punya energi yang strong untuk komunikasi sama kamu. Itu beberapa, ada yang memang ini orang niat banget mau komunikasi yang ya dari hati ke hati, mau bicara sama kamu gitu. Karena ini nggak hanya niatan dari dia ya, tapi juga dorongan dari semesta supaya dia tuh kayak mengklarifikasi sesuatu sama kamu. Bisa tentang ya dia tricky nih selama ini ya, banyak yang dia sembunyiin. Misal kayak dia sebenarnya luluh sama kamu, dia sebenarnya udah tersentuh oleh kebaikan kamu, tapi selama ini kan dia nggak menunjukkannya. So di September itu ada kemungkinan dia ngasih tahu ke kamunya gitu, ini loh Marimar, gue komunikasi, gue mau ngomong kalau gue luluh ya gitu ya, basa-basi atau apa ya, pokoknya intinya dia luluh sama kamu. Ya bisa aja ada yang memang mau nyatain perasaannya sama kamu. Aku lihat Ace of Cups ini bisa dia, dan bisa juga nanti ada orang lain lagi, kamunya dealing sama yang lain dan nama dia juga, jadi dealing sama dua orang. Ya dua orang ini sama-sama mencintai kamu kayak gitu ya. Cuma yang dealing sama dua orang, mungkin orang lain itu memang suka aja sama kamu, sayang sama kamu, jadi dia nunjukin perasaannya ke kamu, atau ya memang udah ya, nyaman sama kamu. Tapi kalau yang satu lagi ini ya, yang terkoneksi sama kamu, dia itu memang nunjukin cinta ke kamu karena udah nggak tahan aja gitu, nggak tahan memanipulasi perasaan itu selama ini gitu. Terutama twin flame ya, pada akhirnya ya orang itu mau nggak mau harus jujur sama perasaannya ke kamu. Jadi kalau yang udah lama memendam rasa itu bakalan ya ujungnya ngomong juga gitu. Oh ya dia bertarung lah di sini, mengalahkan egonya. Tapi mungkin awal-awal bulan, awal September itu dia akan ngerasa nanti dulu gitu. Ntar dulu lah ngomongnya, ntar dulu lah bicaranya, nanti aja lah komunikasinya. Tapi ya at the end udah masuk September dalam banget ya, udah pertengahan atau mungkin ke akhir, dia kayak orang yang udahlah gitu, sampai kapan juga ya gua nahan perasaan ini. Kalau aku menginginkan kamu gitu. Jadi orang ini kayak merasa ya mungkin gak butuh kamu atau gimana, atau kayak ya kamu biasa aja. Tapi ya pada akhirnya kan ya dia luluh lah gitu, tersentuh aja gitu. Istilahnya apa ya, ini orang yang udah berkali-kali nge-cancel dirinya untuk komunikasi sama kamu gitu. Udah berapa kali dia tuh ngebatalin komunikasi dengan kamu, dan dia nanti mikir sih sampai kapan gue kayak gitu juga ya. Kayaknya gue harus mendekat nih sama Rosalinda. Sama lu Sergio gitu. Nah ini ada kartu The Thinking Man ya. Oke. Ini ada Patience. Wah, Man holding a coin. Ini beberapa dari mereka ya, apa ya,
mungkin bakalan ini dulu, kayak mikirin dulu semuanya matang-matang ya. Bisa tentang ya, gue juga nggak mau sih terlalu menggebu-gebu, karena kamu diriin sama orang yang dia nggak mau gagal gitu. Dia nggak mau gagal dalam artian ya, kalau aku memang harus mendekat ke kamu ya, aku mastiin dulu nih kamu responnya bagus gitu. Jadi dia kayak sabar-sabarin dirinya dulu lah. Beberapa dari mereka sabar-sabarin diri dulu karena memang mikirin finansialnya dulu, mikirin kantong, mikirin duit gitu ya. Apalagi pandemi gini ya, itu dulu yang diutamain, seperti itu sih. Kalau dia rasa-rasa prioritasnya yang utama udah beres, kerjaannya beres, keuangannya beres, ya baru sih dia mendekat ke kamu. Tapi ada juga beberapa kalian jadinya sama orang yang apa ya, dia itu seperti terinspirasi juga sama kamunya ya. Kalau misalnya nih, kamu memang sosok yang strong, kamu orang yang kuat, atau udah ada perkembangan di hidup kamu, entah perkembangan keuangan, kerjaan, atau apa, dia kayak pengen ngikutin kamu. Contohnya ya, kalau kamu sibuk sama dunia kamu ya, dia mau sibuk juga, tapi tetap sih fokus ke kamu, tetap niatan mau mendekat sama kamu juga. Terus dia lihat kamu off sosmed ya, dia off sosmed juga nantinya. Kamu udah jarang update, nanti ya dia jarang update juga. Bisa vice versa, dianya jarang update, kamu jadi kayak gitu ya kan. Nah, beberapa. Dan apa ya, ya dia mengikuti kemajuan hidup kamu sih. Misal kamu yang sekarang lebih dewasa, lebih spiritual, lebih bijak ya, apalagi kalian-kalian yang sering posting kata-kata bijak, nge-repost atau upload kata-kata positif ya. Dia tuh apa ya, dia menyelami apa yang kamu upload itu ya, menganalisa dengan baik, bahkan kayak termotivasi juga sih kalau kamu ada posting yang positif gitu. Terus aku ngeliat ini tuh ada beberapa dari mereka yang dia akan nunjukin intensinya ke kamu. Misal ya, dia nunjukin perubahannya menjadi lebih baik ya. Terus dia lihat respon kamu dulu nih. Nah, kalau kamu responnya bagus, misalnya kayak ya entah dalam bentuk komunikasi atau apalah gitu, dia tuh ya bakalan lanjut sih kalau respon kamu bagus. Tapi kalau dia rasa kamu susah ditaklukin, ya udah, dia nunggu divine timing. Di sini ada divine timing sih kalau aku lihat. Ya beberapa bisa jatuh gitu mentalnya, bisa down, bisa kayak aduh, si Esperanza sekarang kayaknya beda banget gitu, apa mungkin gitu, apa iya. Makanya jangan heran kalau nanti dia komunikasinya lebih kayak tricky dulu, tiba-tiba ya ngubungin pakai nomor gak jelas, tiba-tiba ada akun gak jelas di medsos kamu. Ya mau lihat dulu sih respon kamu. Cuma kan beberapa kalian gimana mau respon dia kalau nomor aja gak jelas, akunnya gak jelas, itu akun palsu siapa, gimana mau respon orang kayak gitu kan. Jadi kadang ya mungkin orang ini apa terlalu pinter atau gimana, jadinya ujung-ujungnya konyol gitu. Nah, ini ada kartu Death, Secret, Initiation. Jadi kayak aku bilang ya, mungkin gak semua orang siap untuk menunjukkan identitasnya ya, termasuk orang ini.
Jadi dia niat nih mau bicara sama kamu, entah ngirim pesan, komunikasi DM, messenger atau apa, atau chatting ke kamu, tapi ya mungkin nanti via nomor yang gak jelas, nomor asing, atau akun yang fake, akun palsu, akun gak jelas. Dia bisa aja kayak ngetes kamu gitu loh. Hai, hello gitu. Salken ya, salam kenal. Nah kayak gitu kan aneh ya. Maksudnya kayak ya itu konyol. Soalnya dia mau komunikasi tapi tricky gitu, nggak nunjukin identitasnya. Ya nggak semua kalian lah mau respon orang kayak gitu kan. Kalau nomor nggak jelas, akun nggak jelas, buat apa direspon? Ya beberapa pasti gitu. Makanya nanti jadi banyak misunderstanding, salah paham. Dia akan merasa, duh gue udah coba nih pakai nomor lain, pakai nomor yang lo nggak tahu, gue coba pakai akun palsu, berinteraksi sama sosmed lo tapi lo nggak respon, lo nggak nerima permintaan teman dengan gue, lo nggak bales, nggak respon DM, messenger atau apa, atau kayak ya gue liat story lo pakai akun palsu, gue like postingan lo pakai akun palsu tapi lo nggak ada nanya gue ini siapa. Lucu banget ya. Jadi gini, dia nggak nunjukin nih identitasnya tapi dia ngubungin kamu kayak gitu caranya, dengan ekspektasi, dengan harapan bahwasanya kamu tuh bakalan nanya, kamu siapa, kamu ya lu tuh siapa gitu, kayak pengen ditanyain dianya dia siapa, ada perlu apa, dan seperti itulah. Jadi konyol. Ya menurut aku aneh aja, kalau memang mau bicara komunikasi ya harusnya kan on the point, to the point, dia siapa, keperluannya apa. Ini enggak, nanti lebih kayak ya aneh gitulah. Jangan-jangan dia cuma kirim chat P sama kamu. Jadi kalau dia kirim P atau ping ya, dia kirim P gitu, ya balas aja Q. Gitu. Itu berapa? Oke lah. Kita clarify ini ya. Ini ada Six of Swords, Three of Pentacles. Ini judgment-nya keluar lagi. Knight of Cups. Wah, di Empress-nya keluar lagi. Oke, the Sun. Libra, Gemini, Aquarius, Capricorn, Virgo, Taurus, Pisces, Cancer, Scorpio. Yang kuat Leo, Libra, Taurus, Scorpio, Taurus, lagi ada ya, Capricorn. Oke, bisa energi aja. Jadi ini tuh orang yang gimana ya, mungkin kalian ada beda kedewasaan gitu ya, kamu udah lebih dewasa, bisa vice versa, atau kalian ada perbedaan atau apa. Ini beberapa kalian pernah intens berkomunikasi, bisa kayak mungkin ini rekan kamu ya, rekan kerja, rekan studi, rekan bisnis, atau ya kalian pernah sangat dekat ya. Terus orang ini menghindar dari kamu, dia sibuk sama dunianya, dia dealing juga sih sama yang lain, sempat dia terhubung sama yang lain gitu. Ya kamu kayak apa ya, pernah sabar gitu mungkin menghadapi dia. Aku ngeliat kartu ini tuh kamu banyak effort ke dia selama ini, kamu loyal sama dia tapi dia loyalnya sama yang lain. Kamu kayak pernah perhatian sama dia, kamu fokus perhatikan dia tapi dia nggak fokus ke kamu, dia fokus ke yang lain juga. Sampai kayak situasi berubah, entah karena karma atau apa, ya semuanya berbalik gitu ya. Kamunya yang dulu nggak penting banget, malah dia sekarang yang merasa nggak penting. Dia ngerasa kamu tuh ya udah nggak peduli mungkin sama dia. Dan orang ini tuh bisa aja
mengarah ke spiritual juga kayak kamu ya. Mungkin setelah dia ngejalanin karma gitu, dia jadi awakening, jadi orang yang terbangun spiritualnya, jadi orang yang mendekatkan diri sama yang di atas. Terus dia kayak bertransformasi, dia berubah menjadi jiwa yang lebih baik dan kayak mau menghampiri kamu gitu, karena kamu adalah sosok yang paling mengerti dia ya. Ini beberapa dari mereka merasa kamu seperti ibunya, kamu seperti kakaknya, seperti ayahnya, kamu seperti tantenya, seperti omnya. Ya kayak, ya lu tuh gimana ya, lo bisa ngomong gue, jadi ya gue nyaman, gue ngerasa seperti di surga kalau sama lo. Aku lihat di Empress sama The Sun itu kayak orang yang ya dia bahagia, dia bisa menjadi dirinya sendiri kalau sama kamu. Kamu bisa menerima kekurangan dia, kelebihan dia, se-childish apapun dia, kamu kayak selalu welcome sama dia. Makanya orang ini gak mau benar-benar pergi dari kamu. Jadi kalau dia menghindar sekarang ya ntar datang lagi. Gitu. Cuma apa ya, ini ada beberapa yang jadi kayak obsesi sama kamu, entah ini twin flame atau hubungan karma. Ada yang jadi kayak orang yang ya memang udah gak tahan mau memiliki kamu, mau menghampiri kamu gitu, tapi apa ya, dia kayak orang yang udah gak berlandaskan cinta lagi, tapi udah berlandaskan obsesi. Mungkin karena kamu sekarang lebih baik, atau ya udah cukup lah, selama ini kita off komunikasi, ini rasa rindu sudah meluap ya, tumpeh-tumpeh, jadi ya bodo amat lah gitu, gue harus komunikasi lagi lah sama lo kayak gitu. Ada banyak hal yang pengen dia manifest, rasa cinta, rindu, bahkan ini sudah obsesi ya. So kamu siap-siap aja, tiba-tiba orang aneh ini muncul lagi. Orang aneh ini bisa lebih dari satu orang loh kak, bisa yang terkoneksi dengan kamu, bisa yang lain juga. Ini beberapa kalian bagus banget di September ya. September ini kamu bersinar ya, bahkan lebih bersinar lagi dari sebelumnya gitu. Ada yang memang rezekinya bagus, ada yang memang kamu tuh ya di September yang kamu kerjakan itu banyakan berhasil gitu. Yang kamu kerjakan itu banyakan kelihatan gitu hasilnya satu persatu. Dan apa ya, mungkin karena kamu jadi diri sendiri, orang ngeliat kamu jadinya nyaman, ngeliat kamu tuh enak aja, kamu berwibawa, tidak banyak drama, jadi nyaman lah kalau sama kamu. Cuma ya kalau kamu merasa aneh gitu di September, lihat juga lah orang yang datang itu, yang menghampiri kamu itu seperti apa, yang mau komunikasi ini seperti apa ya. Kamu kan lebih spiritual, jadi gunakanlah intuisi kamu sebaik mungkin. Jangan mudah terbuai dengan hadirnya seseorang. Istilahnya kayak kalau tiba-tiba nih di September dia nunjukin aslinya dia nunjukin aslinya, kayak nomor yang ngubungin kamu itu adalah dia lah, akun fake yang dia pakai itu adalah dia misalnya lah, atau kayak dia benar-benar langsung kirim pesan ke kamu dengan identitas aslinya, ya kamu jangan terbuai juga. Kamu harus kayak ya perhatikan juga dia perubahannya itu gimana, karena kan ada orang yang kayak kembali sekedar nanya kabar doang, habis itu gak ngasih kejelasan. So kalau dia cuma bilang apa kabar, kondisi kamu gimana, ya jawab aja boleh, untuk silaturahmi boleh, tapi untuk berharap jangan ya.
Soalnya kalau dia datang cuma nanya kabar doang, cuma kepo doang, buat apa gitu. Dan jangan mudah hanyut juga, karena ini beberapa ya, tidak semua. Mungkin 1, 2, atau 3 orang aja yang kayak kamu dealing sama orang. Ada yang di naungan magic, di naungan ilmu hitam, atau dia punya apa ya, kekuatan, entah dia cari jimat yang dia bisa pakai, atau dia ada kenalan orang pintar, supranatural dan sebagainya. Itu ada yang ngebantu dia supaya meluluhkan kamu lagi gitu. Jadi nih orang memang aneh, dia maunya instan nih. Karena ada yang kayak dia tuh belum mau komunikasi karena dia punya feeling kamu responnya nanti nggak enak. Jadi supaya pasti ya dia datangin orang pintar itu bantuin dia, ngasih dia apa gitu yang dia pakai, terus dia komunikasi sama kamu supaya respon kamu bagus gitu. Ya kalau itu yang dealing sama orang yang licik ya. Tapi kalau orangnya baik ya positive thinking lah. Kalau orangnya masih ada kebaikan, berpikir positif aja ya. Oke. Sekarang kita lihat ya apa yang mau dia bilang sama kamu. Nah, ini ada kartu New Start is Coming. Ini yang kuat Virgo ya. Look at the bigger picture. Ada you are good enough to Virgo. Oh ya, Virgo ulang tahun ya. Oke, happy birthday Virgo. Wah. Sehat-sehat ya. Bahagia. Ya, banyak berkah. Amin. Virgo ya. September itu Virgo sama Libra nanti ya. Oke. Having fun buat September. Nah, jadi di September ini ya beberapa kalian memulai awal baru ya. Dan seseorang itu memang mau memulai awal baru dengan kamu. Ini terutama Sun Virgo ya. Ada juga Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Ini tuh Libra, Leo. Oke, bisa energi aja sih. Cek juga moon rising Venusnya ya di astrologi.com, karena kita tuh sebenarnya nggak hanya punya satu zodiak ya, kita juga cek juga moon kita apa, rising kita apa. Jangan-jangan di zodiak tadi kamu ada bercatnya gitu. Nah ini kalaupun gimana ya, ini zodiak juga bisa energi aja gitu, jadi nggak harus jadi patokan. Nah awal baru yang dimulai ini bisa tentang mindset ya. Mindset itu pola pikir. Aku lihat orang yang dealing sama kamu pada akhirnya capek sendiri, capek memanipulasi perasaan, memanipulasi keadaan, capek bersandiwara, nggak butuh tapi butuh, terus capek juga diam. Diam itu bisa loh menguras energi ya. Karena apa? Ya pertama, orang ini ada di situasi karma, jadi kita diam juga karma itu bisa datang loh. Bisa lah, masa enggak? Contohnya gini, kita diam tapi kita overthinking, gelisah, anxiety, gegana, gelisah, galau, merhana. Itu kan buang kalori juga, makan kalori itu ya. Jadi tetap loh capek. Jadi jangan lu kira gue diem ini gak capek. Ya jujur aja memang capek banget. Dia menahan mulutnya untuk bicara, dia menahan hatinya untuk mengungkapkan perasaannya, dia menahan seluruh jiwa raganya padahal dia rindu sama kamu gitu. Jadi
Ya, seseorang yang merasa kamu bukan yang terbaik selama ini, ya pada akhirnya luluh juga gitu. Kayak merasa ya gue akui lo yang terbaik ya. Oke. Bisa aja ya dia nggak ngomong langsung, tapi lebih kayak ya dia nunjukin sih kalau em, pengen punya hubungan baik lagi sama kamu, seperti itu. Dan kalau dia nggak mengungkapkan itu pakai kata-kata, dia biasanya nunjukin dari tingkah lakunya gitu. Kayak kamu lihat tingkah lakunya menjadi lebih baik gitu, dia bisa keluar dari zona nyamannya. Ya mungkin kamu bakalan tahu dia nggak terlalu intens lagi sama orang lain, entah teman-temannya, keluarganya, atau siapa. Dia nggak intens lagi sama mereka karena dia tahu sebenarnya banyak orang toksik di sekitar dia, dan dia sadari kalau kamu yang mampu menyelamatkan jiwanya. Wah, jadi dia mengarah ke kamu seperti itu. Dia berani sih. Bahkan ada yang mungkin kamu nggak nyangka, orang ini mau melepaskan yang lain untuk kamu gitu. Kamu juga nggak nyangka orang ini mau nantinya berjuang. Ya setidaknya kayak dia akhiri siklus toksiknya, dia selesaiin situasi toksik dalam hidupnya, melepaskan orang toksik dalam hidupnya, dia endingkan dengan yang lain, terus dia mengarah ke kamu gitu. Tapi ya sebelum ini memang dia butuh waktu untuk healing, makanya beberapa dari mereka mungkin kayak cenderung agak lambat ya, karena masih menutup diri, mengisolasi diri untuk merenungkan semuanya ya. Tapi sekarang udah kerasa sih energinya. Aku ngeliat di Empress 2 kali tuh, tandanya dia udah punya pikiran bahwasanya kamu yang terbaik gitu. Dia udah merasa kalau ya dia mencintai kamu. Itu kan sebuah kesadaran yang positif ya. Terus kamu merasa seneng lah kalau dengar gitu ya. Apalagi kalau kamu memang udah ngerasain energi dia gitu, seneng banget. Apalagi kalau kamu stalking di tarot, kamu lihat energinya, terus ternyata dia memperhatikan kamu, stalking kamu sekarang, rajin kepoin sosmed kamu, ya pasti adalah perasaan seneng gitu. Seneng lah, masa enggak. Terus apa ya, dia mau bilang sama kamu, aku pengen banget ya mulai pembicaraan ke kamu. Aku pengen banget memulai lagi ngomong sama kamu. Karena sekarang mindsetku sudah berubah ya. Pola pikirku gak sesempit yang dulu lagi, yang hanya mengikuti egoku aja. Jadi sekarang ya, aku udah punya perspektif atau cara pandang yang luas. Aku udah memandang masalah kita tuh dari segala sisi ya. Aku memandang kamu dari segala sisi, ternyata ya banyak hal positif yang kamu berikan buat aku, dan itu jadi pertimbangan ya, yang membuat aku pada akhirnya menuju kamu. Dan sebenarnya kamu tuh gak perlu melakukan apa-apa lagi, melakukan yang lebih untuk aku, berusaha menunjukkan supaya kamu tuh bisa sesuai dengan harapanku. Sebenarnya kamu gak perlu lagi ngelakuin itu, karena kamu udah cukup baik buat aku, bahkan terbaik ya. Aku gak lihat orang lain kayak kamu yang mau berjuang membahagiakan aku selama ini. Jadi ya, sekarang aku gak mau banyak menuntut sih kamu harus seperti apa, karena seharusnya aku yang menuntut diriku sendiri. Udah seberapa yang aku lakukan ke kamu. Jadi ya, aku pengen ada kesempatan, terutama September, untuk menunjukkan ke kamu energi aku yang mengarah ke kamu dengan niat baikku gitu. Terus dia bilang,
Ya mungkin kalau kamu lihat aku belum sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Mungkin kamu kalau ngeliat aku belum banyak perubahan gitu. Tapi ya sejujurnya di dalam diriku itu sebenarnya udah banyak perubahan. Yang pertama, aku udah tahu kalau aku tuh egois. Yang kedua, ya aku udah tahu kalau kamu tuh sebenarnya pantas diperjuangin. Dan aku udah sadar diri kalau aku mencintai kamu. Gitu ya. Aku sadar diri kalau ya memang kamu yang aku cintai gitu. Jadi buat apa lagi aku fokus sama yang lain. Aku mau keluar dari situasi yang udah gak sehat buat aku, karena aku sehat kalau sama kamu. Sehat batin, sehat lahir batin gitu. Dan dia bilang kayak ya perubahan itu masih dari dalam diriku sendiri, tentang yang aku bilang tadi. Dan setidaknya aku udah mulai mencerna omongan kamu satu persatu saat itu. Ya aku berusaha lah memperbaiki diriku, tapi ya ini semua butuh proses ya, butuh waktu, karena itu nggak mudah buat aku. Jadi kalau misalnya aku hadir lagi, mungkin aku belum bisa 100% seperti apa yang kamu mau, tapi setidaknya ya dalam hati aku ini udah mantap ke kamu. Gitu. Semoga nextnya ya aku bisa menunjukkan lagi perubahanku satu persatu yang lainnya gitu. Ya itu sih. Dan ini beberapa dari mereka ada yang memang kayak ya memang cuma mau punya hubungan baik aja sama kamu lagi, gak memaksakan kamu juga. Maksudnya kayak kamu mau nerima ya gak apa-apa, gak mau nerima juga gak apa-apa. Kamu gak mau bersama dia lagi ya dia bakalan menerima, bakalan ikhlas ya, karena dia rasa kamu berhak bahagia gitu. Istilahnya apa ya, kalau aku komunikasi, aku mendekat ke kamu ya, aku sebenarnya bukan berharap yang gimana-gimana. Aku cuma ngarep kamu respon yang baik aja. Masalah kita bisa bersama atau kamu mau lagi sama aku atau enggak ya itu nantilah menurut dia, karena dia juga belum tentu beres sama yang lain. Bisa vice versa, kamu pun ada fokus ke yang lain. Jadi di September mungkin komunikasi yang kayak ya muncul gitu, tapi bisa off lagi. Cuma ini lebih kayak udah lebih dewasa ya, udah lebih ke siklus yang naik level. Kamunya nggak terlalu bucin juga, dianya juga nggak terlalu sepele sama kamu. Terus nanti kalau dia off lagi, kamu juga kayak ya udah biasa aja, kan udah biasa diginiin. Kalau dia off lagi. So ini ya bisa banyaklah pendewasaan diri nanti ya di September gitu. Ini ada kartu ask for help. Notice the blessings. Nourish yourself. Stop comparing. Trust your intuition. Dan ada breathe deeply. Nah, ini beberapa dari mereka nanti bakalan minta tolong ke orang ya. Salah satunya nih ada tadi minta tolong ke orang pintar ya. Beberapa, tapi ada juga yang kayak dia minta tolong siapa gitu ya yang kalian kenal buat memperdamaikan kalian. Mungkin kalian ada seseorang atau siapa yang kenal sama kalian berdua, atau dia kayak nyari petunjuk nih dari media sosial kamu. Kayaknya dia tahu nih siapa teman-teman dekat kamu di sosmed, saudara kamu siapa, keluarga kamu, teman kamu. Dia kepoin akun-akun mereka, dia kepoin akun saudara kamu, keluarga kamu, teman kamu, yang mau cari tahu, mana tahu ada petunjuk informasi tentang kamu. Misal kayak ya aku pastiin lah kamu kayak gimana, kamu masih sama orang lain gak, atau kamu sendiri, kamu sekarang udah sama siapa gitu.
Ada beberapa yang masih punya pola pikir kayak gitu, tapi ada juga yang kayak dia benar-benar nge-notice kamu. Ada yang ngirim notif langsung ya, seperti aku bilang tadi, langsung kayak nunjukin identitasnya aja gitu. Ini aku loh hadir lagi, aku nge-add kamu lagi, aku unfollow kamu. Unfollow, sedih banget. Iya, waktu itu mungkin dia pernah unfollow, terus dia follow kamu lagi gitu. Bisa juga dia blok kamu, habis itu dia buka blokirannya. Makanya cek-cek aja, mana tahu dia buka blokiran tapi belum berani ngechat gitu. um, Terus jangan membanding-bandingkan kita sama siapapun ya. Maksudnya jangan membanding-bandingkan diri kamu sama dia. Dia pun seperti itu ya. Kalau ada tentang membanding-bandingkan, itu bisa tentang kadang dia mempertimbangkan kehidupan kamu sama kehidupan dia gitu. Kalau dia lihat ketimpang banget nih hidup kamu sama dia sekarang, itu biasanya agak lambat bicara ke kamu, atau dia segan ya, jadi dia pakai akun palsu, nomor gak jelas gitu ya. Mungkin dia insecure juga ya, beberapa ini minder sama kamu, atau dia malu, dan ya gitulah, bisa vice versa. Terus ya percayalah pada intuisimu ya. Kalau kamu merasa misalnya bermimpi tentang dia, padahal sebelum tidur kamu gak mikirin dia, ya berarti ada petunjuk di mimpi itu. Bisa kayak orang itu mau mendekat ke kamu. Atau tiba-tiba kamu merasa di stalking, dikepoin sama seseorang, ya ikuti intuisi kamu. Bisa saja itu memang petunjuk ya. Kayak aku lihat yang ini ada akun palsu di sosmedku, aku lihat ada nomor gak jelas, atau di Instagram insightku nambah, ada yang like tapi nggak jelas orangnya siapa. Terus videoku di sosmed, view-nya, jumlah tayangannya nambah gitu, kayak gitu ada ya. Coba gunakan intuisi kamu, jangan-jangan itu dia ya. Atau kamu reading tarot, nah biar kamu klarifikasi juga siapa akun itu ya. Siapa yang pakai nomor gak jelas atau akun gak jelas itu ya, supaya menjawab intuisi kamu juga sih ya. Atau kamu perlu meditasi ya, banyakin doa gitu, minta petunjuk juga sama yang maha kuasa. Yang maha kuasa dan semesta pasti ngasih kamu petunjuk. Misal kayak kamu bertanya-tanya, ada sebuah akun, ada sebuah nomor yang gak jelas, udah lama kamu mempertanyakan itu siapa ya, baca-baca aja kode-kode dari semesta, mana tahu ada petunjuk. Misalnya kamu kemana, kamu lihat sebuah angka, ternyata angka itu berkaitan sama dia, langsung intuisi kamu ke dia. Atau kamu lihat sesuatu tentang dia, ya gitulah, langsung mengarah ke dia gitu ya. Bisa juga ya sekali-sekali kepoin juga lah sosial media dia gitu ya, sekali-sekali stalking aja sosmednya, tapi jangan sering. Kan udah cek energinya di tarot ya, kan lebih seru di tarot ya daripada di langsung ke media sosialnya ya. Tapi kalau kamu mau stalking di sosmednya juga nggak apa-apa, itu hak kamu ya, terserah sih. Tapi ya kalau kamu lihat sosmednya, baca-baca aja postingan dia, atau kamu analisa aja setiap postingannya itu kira-kira ada kaitannya nggak dengan kamu. Nah itu kan juga petunjuk ya. Oke, kita lihat cirinya. Ini ada huruf F. Ini bisa dia, kamu, kalian, atau berapa ya, ada kaitan dengan ini. Ini huruf F, R, T, J, I, O, K, B, Y, S, E, L, W, C, G, Z, V,
Oke. Ini ada Bogor. Wah, Bogor mungkin ya ada kaitannya. Maksudnya entah pernah ke sini, dari sini, atau pengen ke sini ya. Kaitannya bisa ke dia atau kamu ya, atau kalian atau beberapa aja. Oke, ada Bogor, Kalimantan ya. Ini ada Kendari, Cirebon, Bekasi, Bangka Belitung, Amerika, USA, Jogja, Jepang, Solo, Depok, Thailand ya, Malaysia, Bandung, Jakarta, Taiwan, Pekanbaru, Korea, Palembang, Ambon, Tangerang, Manado, Ternate, Eropa, Europe, Tasikmalaya, Arab Saudi. Oke, ini beberapa aja mungkin yang cocok, bisa vice versa, terbolak-balik. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Makasih Kak, Tante, Om udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa di subscribe, jangan lupa di komen. Dah.